Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pelajaran TIK kelas 7. Di pertemuan ini kita melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Dimana di pertemuan kita minggu lalu kita sudah membahas beberapa periode yang telah dilalui dalam sejarah perkembangan teknologi dan komunikasi. Minggu lalu kita bahas ada beberapa periode, yaitu periode sampai dengan 3000 sebelum Masehi, periode 3000 sebelum Masehi, periode 2900 sebelum Masehi, periode 5000 sebelum Masehi, dan terakhir itu periode 105 Masehi. Jadi sejarah perkembangan teknologi komunikasi itu dibagi ke dalam beberapa periode. Itu materi kita minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa isi absen di kolom komentar, tulis nama yang lengkap dan kelas. Dan untuk anak-anak Bapak, semua materi pelajaran yang kalian peroleh dari YouTube ini dicatat, jangan sampai tidak dicatat, karena itu menjadi penilaian bagi guru kalian. Jangan lupa dicatat. Kita masuk ke materi kita. Jadi dalam sejarah perkembangan teknologi komunikasi itu ada beberapa alat yang digunakan. Kita bahas alat yang pertama. Alat komunikasi pertama yang digunakan itu telegraf. Sejarah telegraf itu pertama kali ditemukan oleh Samuel Finley Morse, seorang peneliti Amerika pada tahun 1837, dan di Inggris pada tahun yang sama oleh seorang fisikawan, Sir Charles Wheatstone, yang bekerja sama dengan seorang insinyur Inggris, Sir William F. Cooke. Telegraf kemudian menjadi alat komunikasi yang penting pada pertengahan tahun 1800 sampai dengan pertengahan tahun 1900-an. Nah, ini merupakan sejarah dari alat komunikasi telegraf. Kita masuk ke alat telekomunikasi kedua, yaitu telepon. Di mana telepon ini lahir dari penemuan Alexander Graham Bell pada tahun 1874. Ketika bekerja pada perusahaan telegraf, Bell mengembangkan ide untuk telepon, di mana kabel yang digunakan pada telegraf tidak hanya dapat mengirimkan sinyal listrik berupa kode-kode Morse, tetapi juga dapat mengirimkan sinyal listrik yang dapat dirubah menjadi suara. Itulah telepon yang kita gunakan. Ide itu terwujud pada tanggal 10 Maret 1876. Jadi Alexander Graham Bell ini sebelumnya bekerja di perusahaan telegraf, dan dia mempunyai ide untuk bagaimana caranya supaya sebuah mesin itu tidak hanya mengirimkan kode, tapi juga mengirimkan suara. Dan ide itu terwujud pada tanggal 10 Maret 1876. Masuk kita ke selanjutnya, radio. Radio dikembangkan berdasarkan penemuan
dan teori yang telah dikembangkan peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa penemu yang berjasa hingga terciptanya radio adalah Joseph Henry dan Michael Faraday yang menemukan teori induksi, James Clerk Maxwell, penemu medan elektromagnetik, dan Heinrich Hertz, penemu gelombang radio. Kemudian Nikola Tesla pada tahun 1981 menemukan Tesla coil, yaitu sebuah komponen vital dari pemancar radio. Itu dari sejarah tentang terciptanya radio. Selanjutnya, televisi. Pada tahun 1897, Ferdinand Braun berhasil menemukan sebuah tabung katoda sinar X atau disebut katoda ray tube, disingkat CRT. Tabung ini digunakan untuk membuat gambar-gambar televisi pada tahun 1907. Tapi gambar yang dihasilkan masih berwarna hitam putih. Kemudian pada tahun 1938, Georg Valensi mulai memberi gagasan awal untuk membuat siaran TV menjadi berwarna. Jadi ini sejarah tentang televisi, di mana pada awalnya dibuat dengan format hitam putih atau tidak berwarna, dan pada tahun 1938 Georg Valensi mulai meneliti dan memberi gagasan awal untuk membuat siaran TV menjadi berwarna. Selanjutnya, alat telekomunikasi telepon bergerak. Di sini telepon seluler pertama digunakan pada tahun 1946 oleh polisi Swedia. Namun kelemahannya adalah membutuhkan daya yang sangat besar. Telepon seluler modern dimulai pada tahun 1947 ketika D.H. Ring dari Bell Labs menemukan teknologi sel heksagonal untuk seluler. Penggunaan sel heksagonal membuat tidak ada ruang kosong antara satu sel dengan sel yang lain. Jadi ini tadi beberapa alat telekomunikasi dan sejarahnya yang udah kita bahas satu persatu. Catat materi yang ada di sini. Jangan lupa absen di kolom komentar. Nanti akan kita bahas lagi materi selanjutnya di minggu yang selanjutnya atau minggu depan. Sampai di sini materi kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.